Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala radhiyallahu anhu ila an qala man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Da'an nas ila ibadatillah wa da'al ghafilin ila dhikrillah wa da'al kafirin ila al-islam wal iman wa da'a bisairi da'awat allati tuqarribu an-nas ila rabbihim wa tajma'uhum ala rabbihim wa ala dinihim. Hadhihi hiya ad-da'wah allati ba'atha Allah biha an-nabiyyin wal mursalin wa ja'ala sa'iqahum wa qa'iduhum ila jannatin na'im 'alayha uqimatil qiblah wa intasharatil millah. فما حد أحسن قال من الذي دعا إلى الله وجهر بها ونشرها بين المسلمين. فالدعاء هم نواب خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. فمن أحسن قال ممن هذه صفته ودأبه التي هو دأب الأنبياء والمرسلين ودأب عباد الله الصالحين، فهم الفائزون بالثواب العظيم ولمن تابعهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله دعا الناس إلى القرب من الله وإلى طاعة الله وإلى عبادة الله وإلى توحيد الله وإلى كل ما يقرب إلى الله من أمور الدين ومن أمور التعاون على الدين ومن الأمور التي أتى بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وعمل صالحا دعا وعمل صالحا حتى يؤكد ما قاله فعله. لأن الإنسان إذا دعا بدعوة ودعا إلى الإسلام وكان يعمل بعمل الإسلام كان أوقع في النفوس وكان أدعى إلى القبول، لأنه لا يفيد الإناء إلا إذا امتلأ. فالداعي إلى الله إذا كان عاملا بما دعا به استجاب له الناس وعرفوا أنه صادق في قوله، لأنه يدعي بما هو الحق. فالعمل الصالح هو من أعظم شروط الداعي إلى الله. وقال إنني من المسلمين. قال ربي الله آمن بالله ووحد الله وقال ذلك وملأ قلبه بتوحيد ربه ومعرفته وجهر بذلك في النوادي والبوادي وفي كل محل نشرا للدين وإغاظة للمشركين. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Siapa orang yang ucapannya lebih baik dari ucapan orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ucapan mana yang lebih mahal, yang lebih bernilai dari ucapan orang yang ngajak manusia untuk ibadah kepada Allah, yang ngajak manusia yang lagi lupa untuk ingat kepada Allah, yang ngajak orang kafir untuk masuk kepada agama Islam dan beriman kepada Allah. Ini adalah ucapan ajakan yang mengajak manusia kepada Allah, mengumpulkan manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab ini Allah Ta'ala utus para nabi-nabi, Allah Ta'ala utus para rasul. Dengan sebab ini tersebarlah agama Islam. Karena itu, adakah ucapan yang lebih mulia dari ucapan orang yang mengajak manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarkan ke manusia atas mulianya agama Allah, mulianya ilmu agama. Omongan bisnis lebih mulia daripada omongan para pendakwah. Omongan orang yang ahli bahasa lebih indah dari omongannya Al-Quran atau Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad, apa yang difirmankan dalam Al-Quran jauh lebih mulia. Dan orang yang omongannya firman Allah, hadis dan nasihat dan mengajak manusia dekat sama Allah Ta'ala, itu adalah manusia yang termulia ada di bumi. Kenapa? Karena mereka adalah nuwabul mursalin. Mereka adalah pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang soleh,
Beruntung orang yang ikut bersama mereka, ikut ada di jalan mereka. Setelah da'a ilallah, mengajak manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amila sholihan, kemudian beramal soleh, bukan cuma bisa bicara tapi beramal soleh, sehingga menguatkan apa yang ia ucapkan, ia buktikan dengan perilakunya. Karena itu para pendakwah, jika apa yang ia ucapkan ia buktikan dengan perilakunya, maka itu akan jauh lebih bisa diterima oleh manusia, bisa lebih membangkitkan manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Omongannya akan didengar. Kemudian waqala innani minal muslimin, saya adalah tergolong orang Islam. Setelah ucapannya ngajak manusia dekat sama Allah, perilakunya mencontohkan perilaku orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian membanggakan agamanya, wa qala innani minal muslimin, saya termasuk golongan orang-orang yang Islam. Karena itu manusia yang paling mulia itu orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman dulu ada namanya Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Dia tinggal ada di Syibar. Diceritakan di zaman Habib Ahmad ini ada sosok orang soleh dengan aulia bin Sholihin. Dia sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad sering menceritakan para pendakwah, para orang-orang yang hidup di zamannya orang ini, di zaman itu yang Nabi Muhammad banggakan. Nabi Muhammad ngomong, saya bangga sama fulan, dia ahli ibadah, dia selalu ingat. Saya bangga sama fulan, dia selalu sholawat sama Rasulullah. Jadi Rasulullah menyebut orang-orang yang dibanggakan di zaman itu. Beruntung orang yang dibanggakan sama Nabi. Tapi kalau Rasulullah sudah nyebut Ahmad bin Umar bin Sumaid, itu Nabi Muhammad ujinya tidak berhenti. Ahmad cucuku, Ahmad buah hatiku, terus dipuji sama Rasulullah SAW. Setiap Nabi Muhammad nyebut Habib Ahmad bin Umar, panjang pujian Rasulullah selalu panjang. Sehingga orang soleh ini kepingin tahu siapa Ahmad ini. Orang ini orang Mekah. Sampai akhirnya ketemu sama orang Yaman, orang Hadramut. Dia tanya, ini pernah tahu Ahmad bin Umar bin Sumaid? Dia bilang ada di Syibar namanya Ahmad bin Umar bin Sumaid. Kemudian orang Syekh ini, wali ini ngomong, Suf'ana ini sering ketemu sama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu sering menyebutkan orang-orang yang dibanggakan di zaman ini. Dan kalau Nabi Muhammad itu sudah nyebut Ahmad bin Umar bin Sumaid, Nabi Muhammad itu kalau sudah muji tidak berhenti, terus banyak dipuji-puji sama Rasulullah. Apakah kamu tahu apa amalnya Ahmad bin Umar? Yang Ahmad bin Umar bin Sumaid itu pikirannya, perilakunya, aktivitasnya, semua dikerjakan untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab dakwahnya yang kencang, yang giat, himmahnya yang giat, menjadikan Habib Ahmad punya nilai lebih di matanya Nabi Muhammad SAW. Tahu Habib Ahmad bin Umar itu kalau dakwah ngajak muridnya diajak ke pedalaman, diajak ke petani gitu, tukang kebun. Muridnya disuruh kerja dari kebun. Tukang-tukang yang ada di kebun itu dipanggil, didudukkan, diajari sholat, diajari ngaji. Jadi bukan cuma ngajar kitab ada di pondok atau ngajar kitab ada di pengajian. Dia masuk door to door, masuk ngajari orang sholat, selesai pindah lagi, bilang good dakwah. Di zaman itu Habib Ahmad good dakwah. Jadi dakwahnya ngajarin orang. Karena sebab dakwah ini akhirnya Habib Ahmad bin Umar punya nilai lebih di matanya Nabi Muhammad SAW. Dakwah itu tidak harus jadi kiai, tidak harus pegang mic ceramah, tidak harus pakai sobat, tidak harus duduk di depan. Setiap dari kita ini kita bisa dakwah. Kita pakai status WA kasih nasihat, diniati dakwah, jadinya dakwah. Kita punya Instagram, kita posting video-video nasihat dari para ulama, para kiai, jatuhnya dakwah kalau diniati dakwah. Dan karena itu katanya Allah Ta'ala, adakah ucapan yang lebih mulia
dari ucapan orang yang ngajak manusia dekat sama Allah Ta'ala. Kita harus ikut ya, harus termasuk orang-orang yang di dalam itu. Kalau tidak bisa ngomong pakai mic, kalau tidak bisa ngajar karena tidak punya ilmu, setidaknya status ini ada manfaatnya. WhatsApp ini bisa kita pakai dakwah ke Allah Ta'ala. Kita bisa posting hal-hal yang baik. Setidaknya sosmed kita ini bisa mengajak manusia dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah itu tidak harus ngomong-ngomong gini. Dakwah itu bisa pakai sosmed, bisa pakai foto, bisa pakai perilaku, bisa pakai hal ya, bisa pakai hal. Karena itu mudah-mudahan Allah Ta'ala kurangkan kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang-orang yang dibanggakan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala